Belum. Kelompok nomor berkali lalu sudah pernah? Sudah. Jadi vaksin, sebelum saya lanjut ke vaksin, saya mau menjelaskan kalau vaksin yang digunakan di sini itu dari Sanbe, tidak ada niatan untuk mempromosikan Sanbe. Karena apa? Vaksin yang ada di Indonesia yang terdaftar itu ada 2 Pak untuk Aeromonas. Kali ini kita membahas tentang vaksin penyakit MAS, motil Aeromonas septicemia. Vaksinnya ada 2 yang terdaftar. Yang pertama itu yang di Sanbe, kemudian ada Hidrovac. Nah, yang dari Sanbe itu yang Caprivac itu Pak. Jadi latar belakang adanya vaksin itu karena apa? Karena kan kita memacu tingkat produksi kita, tetapi pada perjalanan budidaya kita itu kan tidak terlepas dari adanya penyakit Pak. Nah, kebanyakan kalau kita ada penyakit kan kita pakai cara obat-obat kimia, pakai antibiotik dan sebangsanya. Tetapi misal kalau suatu saat itu diekspor ke luar, itu dilarang Pak untuk antibiotik. Memang ada beberapa antibiotik yang tidak dilarang seperti contohnya enrofloxacin, kemudian erythromycin dan sebangsanya, oxytetracycline itu tidak dilarang, cuman dibatasi penggunaannya Pak. Nah, dengan adanya pembatasan itu, maka pemerintah memberikan solusi adanya vaksinasi supaya tingkat penggunaan antibiotik itu minim. Jadi prinsipnya itu lebih baik mencegah daripada mengobati Pak. Lebih baik mencegah pakai vaksin daripada mengobati pakai antibiotik. Karena apa? Karena vaksin itu untuk efek ke lingkungan itu minimal, kemudian efek ke manusia sebagai konsumen juga minimal. Rendah. Kalau antibiotik itu ada residunya Pak, dan residu antibiotik itu dimungkinkan beresiko untuk menjadi karsinogenik, penyebab penyakit yang bahaya seperti kanker. Ini gambaran ikan sakit secara umum. Saya rasa Bapak-bapak sudah memahami kalau ikan sakit itu gimana. Secara umum kalau ikan sakit yang pertama tidak mau makan, kemudian menggantung, kemudian senang berkumpul, gerakan lemah, kemudian kalau diberi pakan itu tidak responsif. Nah, makanya panjenengan sedoyo itu kalau ada snack itu segera dimakan. Kalau segera dimakan habis itu berarti menandakan panjenengan sedoyo itu sehat Pak. Jadi jangan sampai dibawa pulang. Kemudian ikan yang sakit itu biasanya berenang ke permukaan dan cenderung berkumpul di air masuk grojogan. Karena apa? Karena pada saat ikan sakit itu membutuhkan oksigen tinggi. Nah, di grojogan air itu kan disorot oksigennya kan banyak, makanya dia cenderung berkumpul ke sana. Ini tanda klinis ikan sakit. Salah satunya itu ya ada warna kulit dan insang pucat, produksi lendir banyak, pertumbuhan lambat. Jadi ketika ikan mengeluarkan lendir itu ikan itu sudah tidak nyaman, bisa sakit, bisa stres. Contohnya, dengan kalau beli lele itu kan kalau dibungkus terus di plastik itu kan dia akan berbusa mengeluarkan lendir karena dia merasa tidak nyaman sehingga mengeluarkan lendir untuk salah satu pertahanannya. Kemudian adanya luka. Pada kasus motil Aeromonas ini salah satu cirinya adalah luka merah. Biasanya juga disebut dengan penyakit merah. Nah, ini pengertian vaksin dan vaksinasi Pak. Vaksin itu jenisnya ada 2, vaksin aktif dan inaktif. Kalau vaksin aktif itu vaksin dari mikroorganisme tertentu untuk penyakit tertentu yang sudah
dilemahkan. Kalau yang inaktif dari mikroorganisme tertentu untuk penyakit tertentu yang sudah dimatikan, itu bedanya aktif dan inaktif. Kemudian kalau vaksinasi ya tindakan pemberian vaksin ke ikan tersebut. Nah ini pencegahan penyakitnya. Untuk menumbuhkan respon imun itu bisa dari good management, dari cara budidaya ikannya yang baik, kemudian pengendalian lingkungan, kesehatan lingkungan, kemudian nutrien dari pakan, kemudian vitamin yang diberikan ke ikan. Kalau untuk daya tahan tubuh bisa dikasih vitamin C. Kemudian juga bisa vaksinasi. Kali ini yang kita bahas itu adalah vaksinasi, Pak. Untuk laptopnya itu lagi lemot, Pak. Laptopnya sepuh. Nah, nah ini sih sistem pertahanan tubuh. Jadi kekebalan pada ikan antibodi itu bisa didapat dari kekebalan bawaan, kemudian kekebalan alami dan kekebalan buatan. Kalau kekebalan buatan itu didapat dari gen, dari turunan induknya. Kemudian untuk kekebalan alami itu bisa dari ikan itu sendiri. Dan kekebalan buatan itu dari vaksinasi. Dari ketiga kekebalan itu tujuannya hanya untuk membentuk antibodi untuk pertahanan ketika ada serangan penyakit timbul. Nah, mengapa harus divaksinasi? Yang pertama, cara kerja vaksin itu untuk pencegahan itu lebih utama, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik divaksin dulu daripada nanti kena penyakit terus mengobati pakai antibiotik dan lain-lain. Kemudian masa kebal untuk vaksin itu relatif lama. Tapi untuk tiap jenis vaksin itu efikasinya beda-beda, Pak. Kemudian protektif, tidak mudah sakit. Aplikasinya mudah, bisa pakai perendaman, pakai injeksi, bisa pakai oral lewat makan. Kemudian juga ekonomis dan tentunya aman untuk lingkungan, konsumen dan operatornya yang mau vaksin. Untuk keunggulan vaksin yang pertama itu menggantikan antibiotik, kemudian menyediakan induk atau benih yang bebas penyakit, tapi tidak 100%. Namanya juga usaha, Pak, mesti ada kecolongan nanti. Kemudian tidak ada residu berbahaya. Kalau antibiotik kan ada residunya, kalau vaksin tidak ada. Cuman sebelum dijual ke pasaran ada tenggang waktu yang harus dipending sebelum dijual. Kemudian tidak ada patogen resisten, tidak ada cemaran lingkungan dan diterima pasar luar negeri juga. Sebelum melakukan vaksin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keadaan ikan. Ikan harus sehat, kemudian segar dan aktif. Tidak boleh kondisi ikan sakit itu dilakukan vaksin, Pak. Karena yang dimasukkan itu adalah mikroorganisme patogen, tapi sudah dimodifikasi untuk menimbulkan antibodi. Kemudian kondisi lingkungan dan juga kualitas vaksin. Vaksin yang dipakai harus terregistrasi.
seperti yang saya sampaikan tadi, untuk vaksin Aeromonas itu ada dua. Yang pertama Hydrovac, itu produksi dari KKP, kemudian ada Caprivac, itu produksinya Sanbe. Cuman kemarin pas waktu pelatihan di Jogorogo itu Dinas Pendidikan Provinsi itu mencontohkan vaksinnya itu dari Sanbe, Caprivac. Jadi pada kesempatan ini kita lebih banyak ke materi dari Caprivac tersebut, dari dosis dan persyaratannya nanti. Kemudian perhitungan dosis harus tepat. Nanti ada di botol juga pada vaksin. Syarat vaksin yang baik, yang pertama ya bersifat imunogenik, antigenik dan aman. Itu harus syarat wajib. Karena vaksin kalau tidak bisa menimbulkan kekebalan, percuma Pak. Makanya vaksin sebelum di launching ke pasaran itu ada namanya uji. Mungkin ada uji laboratoris, ada uji lapang, dan uji tantang. Kemudian tidak menimbulkan efek samping, protektif dan masa kebal cukup lama, kemudian aplikasinya mudah. Nah ini Caprivac Aero-L ini adalah vaksin Aeromonas untuk penyakit motil Aeromonas septicemia. Nanti untuk penyakit yang lain seperti Edwardsella itu ada sendiri Pak. Jadi untuk vaksin Caprivac ini hanya mencegah penyakit motil Aeromonas septicemia atau penyakit merah itu. Kemudian penyakit motil Aeromonas itu asalnya dari bakteri Aeromonas hydrophila. Caranya tahu pada ikan itu terserang Aeromonas itu gimana? Ya kalau kita ya hanya mendiagnosa dengan level diagnosa tingkat 1 secara klinis saja. Kalau lebih tepatnya nanti ini bakteri apa ya harus diuji secara laboratorium. Kalau untuk di sini belum ada Pak, laboratorium di Ngawi yang punyanya dinas. Kalau perikanan nanti kita kirim sampel ke Bangil. Nah, motil Aeromonas ini biasanya di ikan tawar, di ikan nila, lele, ikan mas dan gurami. Untuk gejala klinisnya ya seperti itu, kulit mengelupas, kemudian bercak merah, di insang itu juga ada kayak perdarahan, sirip terlepas, kemudian tingkat kematiannya tinggi. Ini contoh-contoh serangan Aeromonas pada ikan. Pernah mengalami Pak penyakit yang seperti ini Pak? Lagi. Terus kira-kira kan tidak pakai vaksin, itu pakai apa Pak dengan? Antibiotik. Antibiotiknya apa? Hidroflok ini. Oh, kalau hidroflok itu sudah terdaftar Pak di KKP. Tetap mati Pak. Yang KKP yang belum kena. Oh, jadi. Berarti cocok ya tadi ya. Prinsipnya itu mencegah itu daripada mengobati. Tapi suatu saat kita perlu coba Pak vaksin itu. Dibandingkan ini ikan divaksin sama nggak divaksin itu gimana nanti? Semoga ada vaksin ya Pak ya turun di Ngawi. Nah ini untuk komposisinya Pak. Komposisi vaksin Caprivac. Tiap 0,1 mili mengandung Aeromonas hydrophila yang sudah diaktifasi. Kemudian indikasinya yaitu untuk memberikan kekebalan terhadap serangan Aeromonas hydrophila atau penyakit FAS. Ini dosis Pak untuk benih itu 30 mili untuk 7.500 ekor dengan aplikasi perendaman. Kalau benih tentunya nggak bisa lewat injeksi. Kemudian benih yang ukurannya lebih besar sama dengan 20 gram per ekor itu dosisnya 0,1. Bisa injeksi, bisa pakai oral. Untuk dewasa itu pakai injeksi. Injeksinya itu pakai dua Pak, intraperitoneal sama intramuskular. Kalau jangan pakai pakai subkutan nggak bisa. Kalau subkutan hanya di kucing nanti, karena lewat kulit.
intraperitoneal itu di rongga perut, tapi ini jarang dipakai karena nggak semua orang itu bisa, karena resiko yang tinggi nanti kalau salah melanjutkan itu masuk ke organ vital nanti seperti jantung, liver dan lain-lain. Jadi kalau pada vaksin ini disarankan lewat intramuskular, lewat otot di punggung. Ini untuk teknik perendaman, dimasukkan 30 ml vaksin. Ini untuk 7.500 ekor, Pak. Kemudian airnya 10 liter. Pada waktu perendaman, pada waktu pemberian vaksin lewat ini harus ada aerasi. Jadi aerasinya itu jalan terus ketika waktu dikasih vaksin. Kemudian untuk lewat injeksi intraperitoneal, ini yang di sini intraperitoneal. Tapi lebih disarankan ke intramuskular lewat otot. Jadi penyuntikannya kalau intraperitoneal ini lewat dada, tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah. Tapi susah, Pak. Lebih baik ke punggung, itu lebih mudah. Kayak nyuntik Covaprim. Kemudian pastikan dulu jarum suntik tepat agar tidak menusuk pada organ dalam kalau untuk intraperitoneal. Ini metode perendaman, Pak. Jadi ikan ditaruh wadah, kemudian dikasih vaksin sesuai dengan dosis dan juga dikasih aerasi. Kalau yang bawah itu injeksi, itu gambarnya itu contohnya intraperitoneal atau lewat rongga perut. Nah, kalau ini injeksi dengan metode injeksi intramuskular lewat punggung dan otot. Lebih disarankan ini, Pak, karena tingkat resikonya lebih rendah. Kalau masih pemula kayak saya, kayak jenengan itu enak lewat ini, Pak. Ini adalah uji laboratorium efikasi vaksin untuk motil Aeromonas septicemia. Ini untuk uji laboratorium ikan lele yang sudah divaksin itu tingkat kelolosan hidupnya 74. Kemudian yang tidak divaksin itu 29. Kemudian uji lapangnya 62, yang divaksin, yang tidak 17. Ini ikan yang sehat, kemudian dikasih bakteri patogen Aeromonas drophila tadi. Nah, ini program vaksinasi untuk calon induk. Calon induk itu vaksinasi awal 7 hari, kemudian dilakukan booster. Jadi tidak hanya corona aja yang perlu booster, emas ini juga perlu. Kemudian vaksin diulang setiap 2-3 bulan sekali. Kemudian kalau induk itu ketika masa pemeliharaan 2-3 bulan sekali, vaksinnya 4 mg. Vaksinnya 4 minggu sebelum dipijahkan, kemudian dilakukan booster 3 minggu setelah dipijahkan. Kemudian untuk benih, kalau benih ini metodenya hanya perendaman dengan ukuran benih 8-10 cm, divaksin, kemudian 1 minggu, kemudian dilakukan booster 1 minggu berikutnya itu bisa dijual. Jadi setelah divaksin nggak boleh langsung dijual, Pak. Kemudian pembesaran. Kalau untuk pembesaran kan otomatis kalau belinya dari benih atau induk yang sudah divaksin itu tinggal melakukan vaksinasi ulang saja ya 3-4 bulan. Ini adalah perbandingan aplikasi vaksin, jadi plus minusnya menggunakan vaksin. Untuk aplikasi itu lebih baik atau yang utama itu menggunakan injeksi atau suntik. Kemudian tingkat kesetresannya itu memang yang tinggi itu lewat injeksi karena dia sakit suntik.
Untuk biaya injeksi itu lebih tinggi karena perlu peralatan tambahan seperti swab, suntikan. Untuk efikasi itu lebih tinggi metode injeksi karena dia langsung masuk semua. Kalau lewat oral pakan itu kan sebagian itu kan ada yang terbuang, kemudian lewat perendaman juga begitu. Tapi kalau lewat injeksi itu kan masuk semua. Kemudian ini durasi masih menang yang injeksi. Kemudian animal welfare itu kesejahteraan hewan itu yang bagus itu ya lewat oral. Tapi untuk efikasi dan aplikasi itu masih kalah. Untuk vaksin cukup di sini Pak. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke register obat.